Iya, sama-sama. Itu BJ Garat. Sekarang sibukannya apa aja nih Bang? Untuk tahun ini, Iya. kesibukan aku itu sekarang magang di perusahaan ya lumayan terkenal, Iya. yaitu Dana. Oh gitu. Aku sebagai magangnya itu sebagai data scientist selama 6 bulan. Ya, puji Tuhan nantilah kalau ada kesempatan aku diterima di sana. Ya, kesibukannya sih ya ngolah data, terus juga bikin laporan ke kampus juga karena aku ikut kampus mereka kan. Oh gitu. Ya selama 6 bulan itu ya kesibukannya seperti itu sih. Kalau untuk di kampusnya sendiri aku kan semester berapa? Aku sekarang sih semester 8 ya, udah tua banget sih. Udah mau 4 tahun. Semoga nggak nambah sih. Di semester 8 itu kesibukannya apa itu Bang di kampus sendiri? Kalau semester 8 ini, semester akhir ini itu kesibukannya ya paling skripsi, terus ya cari-cari informasi lagi, terus cara nyari-nyari teman juga sih buat nanti ketika lulus tuh mau kemana gitu. Jadi sekarang utamanya itu lagi skripsi sembari magang gitu ya. Nah, kalau untuk magang di Dana sendiri itu awalnya aku dapat informasi dari mana? Nah ini kan biar kita sama-sama tahu nih, karena kan perusahaannya kan termasuk perusahaan besar ya Bang ya? Iya benar. Iya, dan banyak dikenal orang kan, orang pasti kan kalau perusahaan besar bertanya-tanya gimana sih cara masuk ke situ gitu Bang. Coba Bang. Oke, aku awalin dari aku merintis kali ya. Pertama kali tuh aku kenal Dana itu sebelumnya aku ikut dulu namanya program Bangkit dari Kampus Merdeka. Nah ini program Kampus Merdeka ini suatu program yang sangat bagus dari pemerintah, dari Mas Nadiem. Nah di awalnya itu aku ikut Bangkit tuh belum tahu mengerti tuh apa itu data scientist, advanced learning, terus aku belajar lah di Bangkit itu, keterima lah di situ Bangkit, aku belajar lah dari Bangkit terus lulus. Nah aku ikut lagi studi independen. Nah di semester 8 ini aku mencoba daftar di Dana. Nah dari Dana itu aku mendapatkan info dari Kampus Merdeka, magang Merdeka itu programnya itu akselerasi banget. Jadi ketika aku diterima tuh di Dana ya suatu mujizat lah itu dari Tuhan ya sampai sekarang ini gitu. Nah, selama Abang dari mulai mengikuti program Bangkit sampai sekarang magang di Dana, itu Abang sendiri atau ada partner Abang yang sama-sama jalan gitu? Oh ada teman gue. Iya. Dia juga diterima di Gojek. Itu bagus banget. Iya. Kita bareng-bareng sharing gitu, gimana sih di Gojek kerjanya gimana. Gue juga sharing juga kerja di Dana tuh kayak gini bro gitu. Jadi sekalian juga sharing, sekalian aku juga ngajak teman aku nih. Kebetulan selama aku menjalani Kampus Merdeka ini, aku juga mendaftarkan sebagai ketua GDSC. Dalam artian tuh GDSC itu Google Developer Student Club. Kalau kamu tahu Google komunitas Google itu masih kecil di Indonesia. Nah itu aku mau kembangin biar gede, soalnya yang aku lihat di sini potensi kita ini tuh gede banget, cuma ngedevelopnya kurang. Nah itu aku mau mulai awal itu dari GDC dulu. Nah aku perbaiki GDC ini dari universitas gitu, jadi aku daftar GDC ini kan. Nah ternyata yang keterima cuma 60 orang dari keseluruhan universitas di Indonesia, 61 universitas itu. Nah ketika itu aku banyak nih partner gitu. Jadi ada yang dari ITB, ada yang dari UGM, ada dari UI, UB, UNRA, ada lagi dari UNJ, terus UIN, banyak juga. Jadi selama setahun dijabatin oleh Google, aku tuh partnernya juga banyak gitu. Jadi gini tuh cara interviewnya, terus gini tuh cara kerjanya gitu, kayak manage text-nya itu kayak gimana. Itu aku sharing di situ juga sama temen-temen. Itu kalau boleh tahu ya awalnya GDSC itu adanya itu dari mana, dari kapan?
Itu tahun pertama aku. Oh itu tahun pertama. Berarti Iya. abang bisa dikatakan termasuk pendirinya. Iya, Oh. itu aku benar-benar Iya. aku bisa sharing ya. Itu Iya. berat banget tahun pertama. Iya. Itu pertama aku cari orangnya dulu. Iya. Yang temanku itu ada yang semester 8 juga. Tahun berapa itu? Semester 8. Tahun berapa? Sama kayak aku, tahun 2018 Enggak, waktu itu kejadiannya tahun berapa? di Gojek. Enggak, yang waktu GDC pertama kali. Oh itu Iya. tahun 2021. 2021. Iya. Tahun kemarin. Nah tahun kemarin, nah aku kan sempat bingung kan cara kayak bikin komunitas tuh kayak gimana gitu kan, terus developnya gimana, Iya. bener-bener mustahil banget gitu. Dimana kualitas perguruan atau universitas itu Iya. masih kurang disupport gitu, Hmm. atau benar-benar kurang informasi lah Iya. untuk ada di tingkat kita gitu. Nah di situ aku bareng-bareng sama temanku ini yang diterima di Gojek. Aku ya udah ngedevelop cara rekrut orang gimana sih gitu. Ya udah aku kayak buka Google Form itu, terus aku sebarin, aku bikin flyernya juga ke Instagram, aku bikin akun Instagram, akun LinkedIn-nya juga, emailnya juga. Makanya tahun pertama itu effortnya aku lebih gede banget gitu. Soalnya ya ujung-ujungnya nanti ya dari tingkat tuh enak gitu. Iya. Ngerasain apa yang udah aku lakuin gitu. Berarti emang abang ini basicnya di teknologi banget gitu ya, mendalami Ya. peran sebagai anak dari fakultas ilmu komputer begitu. Iya. Iya, kayak gitu. Terus kendala-kendala apa sih bang waktu yang abang rasain waktu mendirikan BDC itu? Pertama itu orangnya sih. Orangnya? Pertama itu orang dimana aku nyari, malah lebih gini, aku nyari orang ya kan, pasti kamu juga punya teman sekelas kan. Iya, iya. Nah aku udah bikin PPT nih buat teman kelas kan. Udah ini bro, ini BDC gini loh bro. Oke. Ini gini. Satu pun nggak ada yang ikut. Oh, artinya kemauan ya? Iya, pertama tuh kayak ya agak nyesel lah, agak ya nyesel lah gitu. Udah aku buat PPT-nya, udah aku udah presentasi ke teman-teman yang mau tuh malah kelas lain gitu. Oh. Temanku ini yang Gojek gitu. Puji Tuhan sih karena dia ngikut GDSC, terus ditanya di Gojek juga, GDSC kamu kayak gimana gini. Puji Tuhan ditanya gitu GDSC-nya gitu. Ternyata GDSC itu tuh ada peluang juga buat masuk ke startup gitu. Jadi menjadi nilai tambah Itu pertama orang. Terus kedua pengalamanku sih. Pengalamanku belum banget matang gitu. Secara kayak manajemen gitu, itu aku belum banget paham kayak ngatur orang tuh kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang aku kan orangnya gini ya, mau gak mau ya udah serah dia gitu. Pokoknya aku kasih ini, mau nggak dia orangnya. Iya. Kalau nggak mau ya udah nggak aku ajak gitu orangnya. Cuma kalau di manajemen beda. Jadi benar-benar aku harus tarik orang itu. Jadi ya pengalaman. Terus ketiganya fasilitas sih. Kita fasilitas di Fasilkom menurut aku sih sudah standar. Cuma kalau aku lihat untuk startup itu buat meeting itu kayaknya merasa kurang kelas gitu. Kelasnya kurang banyak. Fasilitas apa memang yang dibutuhkan? Fasilitas apa itu? Pertama tuh ruang buat meeting. Ruang meeting. Iya. Kalau komunitas itu kan perlu meeting gitu kan. Perlu namanya komputer juga. Komputer itu di lantai 2 yang kurang itu prosesornya. Terus yang di lantai 3 udah bagus nih prosesornya segala macam. Cuma ruangannya kecil. Nah itu problemnya tuh. Kadang aku belajar misalnya belajar Python nih di bawah. Nah pas belajar Android itu kita ke atas gitu lantai 3. Jadi butuh modal mandir gitu. Jadi ya actionnya lebih banyak. Gitu sih. Terus selanjutnya selain kendala tadi kan sumber daya manusianya, kemudian kan fasilitasnya. Tadi experience. Terus ya experience aku belum ada. Jadi ya benar-benar ya maju tanpa lihat mata gitu. Oke. Udah ada 3 kendala besar kan? Masih ada lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Tapi pada akhirnya GDC bisa berdiri
bisa berkembang sekarang. Puji Tuhan kemarin aku tuh ngasih proposal untuk pembuatan UKM. Puji Tuhan ya udah di tangan dekan. Iya. Aku maunya sih ya setingkat granat gitu. Jadi Iya. anak-anak granat juga bisa masuk, gitu. Iya. Anak-anak teknik bisa masuk, anak hukum juga bisa masuk gitu. Iya. Jadi setingkat granat ataupun universitas. Iya betul, karena memang kita juga mengingat di kampus kita ini masih kurang aware ya kalau soal teknologi dan Benar. startup seperti itu. Jadi kita butuh lahan, butuh ladang untuk menggali ilmu dari situ. Butuh wadah. Iya betul ada. Terus baik lagi nih bang, tadi abang sekarang posisi lagi magang di Dana, itu dapat dari Bangkit dan teman abang masih bergojek. Iya. Gimana bang magang di Dana? Enak atau enggak? Wah, enak banget. Bandingan magang-magang teman abang yang lain ya gitu di perusahaan lain. Jujur, pertama aku magang di Dana itu murni dominan itu orang Indonesia. Lebih dari 60%. 60% loh. Iya. Oh. Sebenarnya aja total employee atau karyawan di Dana itu 600-an atau lebih gitu. Nah itu bukan dominan sih, hampir keseluruhan itu orang Indonesia. Jadi feel-nya itu dapat gitu. Iya. Apalagi kita ke kantornya nih, Iya. office-nya tuh, Iya. itu full banget, Indonesia banget, Indonesia culture banget. Benar-benar ngerasa di negara sendiri ya bang. Itu yang pertama. Terus kedua, orangnya yang lucu-lucu. Iya. Orangnya lucu banget. Karena tuh yang interview aku tuh Iya. orangnya lucu banget. Aku sangat banget suka banget lah sama orang kayak gitu. Jadi pas aku interview itu aku nggak ngedon gitu. Nggak ngedon, nggak merasa minder gitu. Tidak intimidate ya. Benar. Nah, terus ketiga teknologinya. Teknologi yang dipakai oleh Dana itu benar-benar up to date banget gitu. Misalnya kayak kita mau pakai Python gitu, gini terus cloud-nya kayak gimana, terus dari sisi security-nya juga tinggi di Dana itu, jadi datanya itu benar-benar dijaga di Dana itu. Emang seperti itu sih bang, karena kan memang perusahaan itu kan memegang privasi orang lain kan. Iya, benar. Terus abang diri di bagian Aku sebagai jobnya data scientist. data scientist. Iya. Itu ngapain itu kerjanya? Oke, pertama kamu bisa pernah searching nggak di Google? Iya, oke, Searching ya. Misalnya aku cinta kucing. Iya. Pasti keyword di bawahnya pasti ada lagi. Oh iya. Aku cinta. Iya. Sapi gitu. Aku cinta gitu. Nah itu namanya sistem rekomendasi. Cuma yang nge-develop itu orang data scientist. Jadi menemukan suatu model. Jadi kita kerjanya berbasis data. Jadi misalnya kita punya data banyak pengguna nih. Kita mau ngapain nih data pengguna ini? Pasti banyak nih diolah-olahnya oleh orang data. Nah itu yang bikin modeling itu orang-orang data scientist. Jadi orang data scientist bekerja itu lebih ke ilmuwan. Jadi kita punya data, kita bisa bikin suatu produk. Itu tugasnya orang data scientist. Nah, mengolah data untuk menjadi sesuatu ya bang. Ya benar. Terus waktu abang masuk ke situ, ya kan, itu ada tes atau uji apa lagi itu? Oh, tesnya itu lebih ke ini. Kalau kamu nanti belajar di dunia teknologi atau komputer, itu kamu kamu bakal belajar namanya SQL. Kalau dibaca itu SQL. Kalau tulisannya SQL artinya Structured Query Language. Jadi kalau udah mau kerja di bidang data, SQL atau SQL itu harus lumayan intermediate, harus menengah istilahnya. Nah itu bakal dipakai nanti berkelanjutan. Jadi kamu misalnya kamu jadi administrasi misalnya di barat. Nah cara ngambilin datanya itu pakai SQL. Jadi apapun datanya itu pasti pakai SQL. Ada namanya JSON juga, banyak lah ininya teknologi.
minat. Nah itu selain di SDL, experience-ku juga ditanya. Jadi bisa dibilang ranahku cocok sama Dana. Pertama, pengalamanku jualan zaman Mobile Legends. Iya. Kalau kamu pernah dengar jualan-jualan kayak gitu, aku salah satu seller di sana gitu. Jadi aku nge-develop itu sendiri sama pasanganku. Berdua berjalan bersama dari tipu, customer hilang, terus ancur-ancuran, bikin harga karena saingan kan. Nah itu ngalamin banget aku. Jadi aku ditanya di situ kayaknya cocok gitu sama pengalamanku gitu. Jadi aku ditanya, ini kok kamu bisa tahu kenapa game ini lagi hype gitu. Aku jawab gini, pertama aku lihat dulu banyak nggak yang main nggak di situ. Terus komentar-komentar di sosmed tuh banyak nggak itu hype atau enggak. Nah itu aku bisa nentuin dari sana. Terus harga yang tadi aku bilang ancur-ancuran, itu aku bisa bilang gitu, aku bisa analisa dulu. Misalnya kamu untung gede, cuma pembeli kamu dikit. Untuk kamu dikit, pembeli banyak, cuma kesehatan pasti capek tuh. Pasti nggak ada. Untungnya dikit, cuma itulah effort kamu udah banyak, cuma kayak untuk dikit gitu. Nah itu problem. Nah solusinya apa? Bikin reseller. Nah, caranya reseller itu kita bikin murah, cuma nanti kita jualan harganya sama gitu. Harga gua sama harga dia jualannya sama di publik gitu. Cuma untungnya dia lebih dikit daripada untung gua lebih dikit daripada dia. Gitu. Tapi berarti abang itu nggak jual dulu kan ke reseller? Iya, enggak, reseller bukan begitu. Jadi kalau konsepku gini, aku rekrut reseller. Nah, reseller ini aku kasih harganya. Ini harga reseller loh. Misalnya lu beli ke gua harganya segini, harga pabrik itu beda. Harga pabrik itu mahal, harga reseller itu murah gitu. Jadi reseller belinya ke gua, terus gua yang proses datanya pembeli dari reseller. Sulit itu ya jual dari mobil itu. Wah, banyak banget kan? Sulit itu ternyata ya. Ya, banyak banget yang ngambil reseller juga, terus ini tadi itu bikin posternya harus menarik, terus nyewa ambasador itu lumayan lah. Sekali ambasador itu bisa 1 juta. Ya kan terserah aku juga baru tahu, kira namanya jual diamond gitu ya. Udah kita nyetok, kita jual, kita jual, itu seperti itu ya. Banyak proses muternya itu lumayan panjang. Nah itulah makanya ada yang namanya pertimbangan kita jual berapa, kita untung berapa. Itu jual via Instagram atau? Instagram. Kalau paling maksimal kita tuh gini, kita jualan jangan sampai rugi aja udah. Kalau walaupun kita nggak untung, minimal kita jual balik modal aja. Nah, walaupun effort kita udah tinggi minimal udah modal kita balik gitu. Tapi ya lama-kelamaan bisnis itu makin gila gitu. Nanti kan ada namanya bakal begitu. Kita kan harus rugi dulu. Nah itu ya perlu dipertimbangkan lagi. Itu kayak tadi brand ambassador, iklan, bahkan duit tuh. Ya bisa dibilang gitu loh. Berarti experience-nya memang udah. Itu nggak diterima kan. Ya udah aku apply di studi independen namanya digital sekolah. Itu aku belajar lagi data scientist. Benar-benar aku juga diajarin gimana sih data scientist sebenarnya gitu. Kayak dari awal bisnis aku sekolah kayak bisnis understandingnya kayak gimana, terus menarik datanya kayak gimana, terus minggu 3 kali aku live session. Jadi benar-benar live gitu diajarnya. Nah selama di digital sekolah aku apply lagi nih. Pokoknya ilmuku udah lumayan oke lah ketika di digital sekolah. Nah lanjutnya aku daftar di Dana, ya puji Tuhan aku jelasin secara experience-ku pertama, terus skill-ku kayak gini, ya puji Tuhan aku diterima. Gitu. Skill juga harus ada sih.
di data scientist tuh nggak harus benar-benar orangnya pinter MTK tuh ternyata. Karena kamu juga harus bisa namanya communication. Iya, harus bisa belajar cara komunikasi ke orang, terus jangan terlalu ngasih harapan tinggi ke orang gitu. Itu di data scientist juga harus dimiliki. Tapi hal yang paling utama itu apa kalau untuk menjadi data scientist sendiri? Memahami algoritma. Memahami algoritma. Iya, sama mengolah data dua hal. Ya barangkali kan dari teman-teman kita juga mungkin banyak ya yang berminat jadi data scientist kan gitu. Ya, harus sih. Iya. Apalagi kampus Merdeka ini Iya. yang kemarin aku lihat itu ada namanya praktisi mengajar. Jadi kamu nih nanti praktisi yang bagus-bagus kemungkinan ngajar di luar. Praktisi kayak di Dana, di Gojek kemungkinan tuh ngajarnya di sini. Gitu. Biar apa? Biar nih semester 1 sampai 4-nya itu belajar praktisi. Iya. Semester 5-nya itu baru berenang di lautan gitu. Jadi gimana ya? Udah pemikiran Mas Dadi itu kayaknya udah kompleks banget gitu buat develop orang-orang di Indonesia itu. Iya, menyiapkan ya. Ya, bagus banget programnya. Nah, kalau selama abang di Dana nih, dengan orang-orang yang abang temui, itu orang-orang yang berasal dari jurusan tertentu kuliahnya atau random bang? Kayak misalkan abang data scientist, teman-teman abang itu semuanya anak-anak ilmu komputer atau ada yang dari jurusan? Oh ada. Mentorku sendiri itu orang kimia. Jadi dia bisa dibilang keren banget sih. Dia S2-nya di fisik dan chemistry. Iya. Dia belok ke teknologi. Itu data scientist. Kalau di bagian-bagian lain itu benar-benar ibaratnya kita harus sesuai dengan jurusan kita atau apa sih bang? Kalau di startup itu nggak ngaruh namanya itu gelar. Bukan gelar ya istilahnya. Kamu dari mana? Iya, kan lah. Kalau di startup itu kamu you have skill or no. Yang terpenting self skill kita ya bang. Ya benar. Ya, itu mungkin kan bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman nih gitu kan. Mungkin banyak yang misalkan jurusannya hukum atau misalkan jurusannya ya itu tadi kimia gitu kan, tapi pengen kerja di sana gitu, jangan berkecil hati berarti ya bang ya. Ya jangan. Pertama tumbuhkan niatmu dari hati. Dulu aku jujur ya, dulu aku bisa dibilang orang gagal. Kenapa orang gagal? Aku lulus SMA itu nggak langsung kuliah. Gitu. Aku 3 tahun daftar tentara dulu. Tentara kan badanku gendut sih sebenarnya kayak gini dulu. Pas lagi daftar tentara aku kurus minta ampun. Turun 30 kilo dari 110 sampai 80 kilo. Ya. Itu lari kan setahun pertama 2016 kan aku lulus 2015. 2016 dari 2015 lagi gendut kan. Tetap aku daftar gitu. Masih gendut terus masih sama panitia tentara itu. Kamu ini ya kurusin dulu gitu. Udah. Aku kurusin. Nanti pokoknya 3 tahun itu aku gagal jadi tentara. Ya udah. Gimana? Wah harus sukses gitu. Wah harus sukses. Cari jalan lain. Iya benar. Gua mau masuk Ubara pertama itu alasan gua kenapa ini murah. Jujur murah pas 4 juta berapa gitu semesternya. Nah disitu gua ambisi pertama tuh mau bikin game buat Indonesia gitu. Berambisi banget. Dengan abang masuk Ubara ke teknik informatika, bertekad untuk membuat game. Ya dulunya seperti itu makanya kok agak mencong. Sebenarnya nggak mencong sih game developer itu sama data scientist. Kenapa? Kalau kalian main Mobile Legend, terus kalian mau main PUBG itu kan ada namanya rumusnya. Misalnya kamu nembak di main PUBG berapa meter, itu pasti ada rumus. Nah itu data scientist juga sepertinya turun deh. Soalnya aku lihat di project bangkit, terus di materi bangkit, bikin bayangan aja itu pakai rumus. Bayangan dikit pakai rumus. Makanya
bilang nanti kalau pada pandanganku ya, Iya. 10 tahun ke depan tuh data scientist tuh banyak. Bukan banyak, cuma dia tuh jobnya Jadi seksi hal banget. lumrah lah gitu. Bisa dibilang Iya. lumrah. Jobnya bakal banyak dan seksi. Kenapa seksi? Dia tuh bisa kemana aja. Bisa ke data analis, ke data engineer, ke bidang data yang lain. Nah itu aku bilang scientist itu seksi. Susah nggak sih bang belajar data analis? Artinya Data scientist. ya data scientist. Artinya kita yang nggak punya basic, misalkan tidak berasal dari jurusan-jurusan yang belajar hal itu, bisa nggak sih belajar otodidak gitu? Otodidak. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya. Yang ribetnya itu di modeling. Kan nanti kalau kamu dari jurusan FEB ya? Iya. Ekonomi. Oke. Di ekonomi pasti belajar namanya table nggak sih? Iya. Nah di situ kamu bisa nge-develop data. Nah di ujungnya itu ada namanya labeling. Nah itu dari sisi itunya dulu kan kamu sering ngadepin namanya table. Iya. Nah di data itu penuh table juga. Jadi kemungkinan dasar kamu belajar data scientist itu bisa karena kamu berkecimpung di bidang data gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya dari jurusan apapun yang penting kita mau belajar. Benar. Ya, contohnya salah satunya dengan masuk IDC. Nah, itu tempat yang sangat menakjubkan sih menurutku. Pertama aku benar-benar sharing yang namanya ilmu. Aku ajarin cara berpikir programming kayak gimana, terus problem solving kayak gimana, terus interview nih sama orang nih kayak gimana, terus pembuatan CV kayak gimana, aku ajarin anak-anak BDC. Jadi yang masuk BDC itu aku bisa bilang beruntung sih. Kenapa beruntung? Ya hatinya seperti ini gitu. Ya, bisa mendapatkan wadah dengan mentor-mentor yang berpengalaman. Benar banget. Itu aku 2 orang sih. Jadi everything lebih oke lah. Menarik sih kalau misalnya kita bicara soal teknologi ya, tambah lagi kita mahasiswa juga kan perlu ya bang, perlu mengerti tentang teknologi supaya ya tidak berpikir kolot lah gitu. Benar. Ya, oke. Abang sendiri magang di Dana udah berapa lama? Aku di Dana berapa ya? Dari bulan sebenarnya di Kampus Merdeka tulisannya 28 Februari mulai. Oh, oke. Sampai Juli itu sekitar 5 bulan sih. Nah di situ aku ketemu orang-orang baru, gitu. Orang-orang kompeten juga, orang-orang kompeten yang dimana aku nemuin ternyata di Dana gini loh, orangnya ada yang di Android, gitu. Orangnya kompeten gitu, ada yang di backend. Terus backend ini ada lagi domainnya, jadi ada yang di bidang bank, ada yang lagi di bidang pulsa, ada lagi bidang mana gitu. Jadi ternyata gue kira backend itu satu orang gitu nge-handle, ternyata banyak ternyata gitu. Terus ada lagi di bidang non bisnis gitu, ada yang bidang bisnis, terus ada yang bidang di people, ada yang bidang di mana lagi ya, CS. Itu makanya aku banyak banget relasi juga gara-gara aku magang di sini gitu. Tapi memang isinya orang-orang kompeten ya bang ya? Ya aku di overall aku bilang iya. Kalau yang kompeten nggak kepake bang situ. Makanya harus belajar sih. Iya emang kemana-mana juga kita harus kompeten. Coba kalau dari magang abang sendiri itu di situ ada juga bang yang benar yang kerja jadi data scientist juga? Ada, terutama mentorku. Oke, itu beban kerjanya itu berapa banding berapa bang antara yang magang sama yang beneran jadi data scientist? Aku bisa bandingin. Ya. 2 banding 4, 1 banding 2, 3 banding 4. Oh ya, berarti kan karena aku 2 orang yang magang, itu bisa dibilang ya. Kalau dia ada 4 kue, ya kan? Iya. Dia makan 3, aku 1. Ya, Gitu. sewajarnya orang magang. Jadi aku magang itu jadi support dulu pertama, support kan.
Jadi aku mengenal ininya dulu, dananya dulu, perusahaannya kayak gimana, terus table kayak gimana, terus yang pertama di Dana itu feel pertama kali itu ininya minta akses misalnya security-nya, terus minta akses ke table ya, minta akses ke tempat ininya platformnya, terus minta akses ke ininya. Itu aku bisa dibilang sebulan minta akses doang. Mempelajari hal itu. Hah? Untuk mempelajari hal itu. Iya, nunggunya itu lama gini. Soal ininya banyak orang yang gitu. Jadi orang di security ini, terus orang ini di sini minta aksesnya orang banyak. Lama nggak menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada di sana? Lama soalnya aku hybrid. Iya. Itu aku ngerasain sampai 3 bulan baru ngerasain kayak gini gitu. Dan Kerjanya hybrid. iya, kalau aku bisa hybrid sih, soalnya kan ada relasi juga, ada poin besar untuk di relasi juga gitu. Iya. Itu benefitnya. Nah, betul dah. Oke, kan waktu magang kan sekarang masih bulan Juni ya Bang. Dengan masih ada 2 bulan lagi. Sebulan lagi sih. Bulan Juni ya? Juli. Iya, 2 bulan. 2 bulan lagi. Iya, Nah, 2 bulan. selama sisa waktu 2 bulan ini, apa yang Abang harapkan dari beradanya Abang di Dana? Oke, pertama itu aku harapin magang di sini itu aku harapinnya pertama aku bikin project. Pertama aku bisa kayak nge-handle project, entah apa projectnya, misalnya kayak computer vision atau enggak sistem rekomendasi atau enggak scam scoring atau enggak fraud detection. Nah itu aku harapin itu, soalnya karena aku masih support, aku mau coba di situ gitu. Project ya benar-benar megang gitu. Jadi kalau selama 2 bulan ini nanti aku harapnya begitu dan keterima lah di Dana gitu. Untuk menjadi pegawai tetap lah itu. Full time dulu. Ya, tahapan di startup itu full time, habis itu permanen. Di bagian yang Abang geluti sekarang? Ya, bisa juga sih pindah di job lain gitu. Misalnya aku di data scientist, aku bisa pindah di mana, di bagian project management. Itu bisa, asal project management itu ada lowongan. Kalau nggak ada nggak bisa. Kalau dari Abang sendiri keinginan kemana? Apakah berada tetap di sini atau bisa pindah bagian? Harusnya ya, sebagai orang yang suka belajar, harusnya memahami domain lain gitu. Walaupun kayak aku kayak mau pindah atau enggak, itu aku diriku sendiri mau pindah atau enggak. Cuma kalau mau belajar pasti mau belajar. Gitu. Soalnya aku kenapa ketinggalan 3 tahun, rasanya itu kayak di tahunku kan ini, di tahunku ini umurku hampir 25, sekarang 25 ya. Itu tiap minggu tuh ada undangan gitu. Aduh. Undangan pernikahan, terus Roberto kan. Roberto lagi minggu berikutnya Robert. Ini undangan lagi ya. Ngadirin terus ya Bang ya. Aduh, gimana ya rasanya? Iya, kapan diakhirinya? Ada pikiran gitu. Ya gitulah. Tapi kalau dipikir-pikir ya kita sebagai laki-laki ya Bang ya. Iya. Ya itu berpikirlah karir. Ya benar banget. Menyetabilkan karir itu. Benar banget. Gua nggak nanti aja dulu lah. Bagian orang tua dulu. Iya. Karena ya hidup dan mati kita ada di orang tua. Iya. Tapi calonnya udah ada ya. Puji Tuhan. Calon mah ada. Ya sama-sama mengerti lah kita harus menyiapkan hidup. Benar banget. Agar bisa berjalan dengan baik ke depan ya Bang. Iya itu. Aku bisa skill dikit. Iya, boleh. Carilah cewek jangan dari matamu. Soalnya cantik gini kan. Jangan banget. Carilah cewek misalnya kamu udah punya masalah. Dia tuh bisa backup kamu atau enggak gitu. Jadi dia bisa ngasih masukan atau enggak gitu. Soalnya tuan aku bisnis, yang dampingin aku dia. Berarti jangan cari yang nyaman di mata, tapi cari yang nyaman di hati. Benar sih, benar banget. Iya, gitu Bang.
itu 100% akurat. Ya, begitu sih bang, yang penting itu bisa mengerti karena kita kan sebagai manusia bang ya. Benar. Jauh dari kata sempurna, itu juga perlu orang yang bisa memahami kita gitu. Benar. Gitu. Jadi sekarang tinggal fokus karir untuk menstabilkan karir. Setelah itu bikin undangan. Jangan lupa ya bang ya. Jangan lupa ya bang ya. Siap. Jangan lupa. Jangan abang yang 25. Saya aja masih 20. Udah ada. Undangan-undangan itu udah datang menghampiri. Tapi kita kalau dipikir-pikir, aduh kita juga masih semester 4 gitu kan. Oke, bang, di umur yang 25 ini ya, menjalani perkuliahan di semester tua lah bahasanya, sembari magang, berat sih bang? Berat banget, apalagi aku ketua GDC. Berat di kerjaannya atau berat di waktunya? Waktu. Jadi gini, misalnya hari ini aku magang, misalnya hari Senin lah ya. Iya. Terus Selasanya skripsi. Ya. Nyicil. Oke. Iya. Selasa skripsi. Rabunya magang lagi. Terus selanjutnya itu skripsi. Pokoknya sampai hari Jumat itu aku mikirin GDC untuk hari Sabtu. Soalnya kemarin itu aku ada program di GDC buat program. Jadi harus di jam di mana ada di itu belajar namanya develop program. Jadi kita belajar di UX, terus ke web development, terus ke mobile development, terus ke machine learning ini domainnya aku, bagian aku. Jadi itu benar-benar rancang itu benar-benar nggak punya experience, benar-benar kayak tembak lari aja udah. Ini bro, lo megang UX gimana caranya gitu. Dia udah temen aku yang ini development, terus web development gimana gini sampai ke machine learning. Nah pas di machine learning kan bagian aku nih. Nah setiap satu tuh bukan setiap dari UI UX tuh aku masuk terus di hari Sabtu itu karena aku lead kan. Nah, harus yang bertanggung jawab. Nah itu dari semester 8 awal itu aku mikirin wah berat juga nih nanti gua nih gitu kan. Berat juga nih magang, skripsi sama GDC. Nah ini yang aku PR nanti buat next lead-nya ya, kalau udah jadi lead ya udah kamu nggak usah ngajar gitu. Tahu kalau angkatan kakak jadi lead jadi ngajar juga kan berat banget. Nah next lead-nya itu udah jadi lead aja dulu, ngatur aja. Ngatur organisasinya. Kalau ngajar udah jangan, soalnya nanti lu bakal stres sih. Ya karena kita juga perlu belajar juga. Iya benar. Setuju gua. Soalnya gua ngikutin bootcamp kecil ya. Kayak kalau kamu kan ada namanya fresh grade academy FGA. Itu dari di Ketelan kamu boleh ikuti. Itu ada namanya dari ekonomi, ada product management. Itu kamu bisa ikuti itu dari fresh grade academy itu gratis dari di Ketelan. Kamu bisa follow IG-nya deh. Makanya aku info kayak gitu aku share ke GDC gitu. Makanya yang nggak masuk GDC gimana? Tidak ada IG-nya bang. Wah udah ada. Kamu bisa cek sih gdsc.ubd. Satunya. Kamu udah dapat info terbaru tentang sebuah teknologi software dan lain hal. Skripsinya memang udah selesai atau hampir selesai atau belum selesai? Skripsi ya? Skripsi. Ini aku udah bakat sih. Udah mau ke pembahasan. Pembahasan ini kan aku kan ngambil temanya. Jadi dulu ya, aku masih belum tahu kan judul aku kayak gimana. Judul aku maunya data mining, soalnya aku benar-benar fokus di data scientist kan. Yang bidang data lah. Jadi aku pilih karena mahasiswa di Ubara sering non-aktif. Jadi judulku prediksi mahasiswa non-aktif di Ubara aja. Dengan algoritma learning. Nah di situ aku keteteran kenapa? Karena aku merasa santai dulu. Jadi kamu nih buat nanti skripsi
dari minggu awal, minggu kamu nyerahin judul, udah itu kamu udah running aja. Bab 1 udah kerjain aja, tanya aja dulu dosennya. Jangan melihara deh. Iya, jangan lehal dulu lah. Jangan lehal. Kenapa? Nanti jebret mau kumpulin baru mikir. Biasa orang-orang gitu kan, nyantai dulu. Ya nyantai. Tunggu deadline, baru kerjain. Healing dulu baru kerjain. Iya benar, healing dulu. Healing dulu baru kerjain. Itu kenapa makanya aku saranin skripsi itu pertama pilih kalau ada dosen killer di fakultas kamu pilih aja. Oke, ini tipsnya. Ya, tips menjalani skripsi. Itu pertama ya, itu tadi pilih dosen killer sebagai dosen pembimbing. Oke, pilih dosen yang dianggap killer. Iya. Oke. Itu kenapa? Karena nanti pertama kamu dibimbingnya lebih tegas kan. Nah, terus kedua dosen killer ini itu nggak kemungkinan nggak kepilih jadi dosen penguji kamu. Dosen killer ya. Terus pengetahuanku. Terus yang tadi waktu ya jadi kalau udah start udah running aja tuh walaupun satu hari progresnya 1%. Walaupun bagaimanapun itu progres itu 1% itu udah puji Tuhan sih gitu. Jadi kalau kalau dulu aku masih nyantui kan, terus aku juga semester awal juga masih kupu-kupu gitu kan, tahu sendiri lah kupu-kupu apa. Kupu-kupu iya. Masuk kuliah selesai kuliah pulang, nah itu nyesel gitu. Nah terus pilih judul jangan idealis. Ya jangan idealis. Nah misalnya gini, skripsi yang di sana di perpus, misalnya kayak gimana temanya, kamu ganti aja modelnya gitu. Kalau saranku gitu ya. Tapi kan pemikiran orang beda-beda. Nah tapi jangan sampai idealis. Maksudnya idealis ini terlalu rumit gitu, kayak mau nemuin sesuatu yang belum ada di batu bara. Itu jangan banget. Atau kalau kamu ini udah punya pengalaman di proyek itu, kalau nggak ada jangan ya, soalnya bakal belibet. Apalagi nanti kalau kamu magang nih, apalagi kamu ikut kampus merdeka nih, ikut magang, jangan dah. Kalau aku nih judulnya kan prediksi mahasiswa non-aktif kan. Nah cuma yang bikin idealisnya di ini algoritmanya aku pakai 2. Pertama decision tree, terus optimasi pakai Glisser. Gitu. Makanya kenapa aku pakai Glisser ya? Pusing aja gitu. Udah pakai itu aja decision tree gitu. Udah kelar decision tree, nggak ada optimasi lagi udah gitu. Makanya agak nyesel juga sih. Cuma ya udahlah, lakuin aja lah. Itu yang ketiga ya, jangan idealis banget. Idealis boleh, cuma jangan banget. Tahu lah arti banget dari kata-kata itu apa gitu. Gitu. Tiga aja itu. Nah. Oh iya sama Pak, kamu kan ada teman kelas kan? Kamu apalagi di granat nih. Pasti banyak banget relasi kan? Nah itu manfaatin lah, kayak nanya-nanya gimana sih ininya gimana gini kayak font deskripsi, terus sama di layout itu kan benar-benar gue nggak tahu. Gue dulu di kelas benar-benar kayak orang asing, cuma gimana ya? Udahlah gue jalanin aja. Ya udah situ ke situ gue lebih nanya ke anak-anak GDS gimana ke kelas gue. Karena emang sehari-harinya di GDS makanya udah beda di jalan gue. Ya kita kan kadang ya itu enak ngomong kan sama yang terbiasa ya bang. Kita biasanya ngomong sama siapa? Bener banget gitu. Ternyata gue nyaman di GDS sih gunanya. Karena ya teman-teman gue yang angkatan gue tuh berapa ya? Ada 5 sih angkatan gue. Nah jadi gue nanya lah ke mereka, bro kayak gimana sih? Terus ini bayarnya kemana gitu? Bayarnya sidang berapa sih gitu? Gue tanya gitu. Pokoknya kalau ada relasi, yang pikir berapa sih relasi gitu. Itu abang itu kan nanya-nanya ke teman-teman abang itu sekedar bertanya atau ngerjain bareng-bareng? No. Ini sih yang problemnya di gue ya. Gue kan data mining ya. Temen gue tuh software engineer semua. Yang satu lagi IoT.
Iya. Jadi gua nanya ke siapa? Itu nggak sejalan. Kalau di ilmu komputer itu banyak bagiannya gitu. Jadi ada yang namanya software engineer atau software developer, terus ada lagi ke data scientist, ada lagi ke jaringan, Iya. ada lagi ke IoT. Nah itu kalau ditanya, misalnya gue data scientist, Iya. bidang data lah, Iya. gue nanya ke temen gue yang Gojek itu, dia tuh nggak ngerti apa skripsi gue. Makanya lu nanya ke siapa gitu, ini gitu. Gue tuh kayak gini gitu, gue nggak sesuai. Berarti nanya kayak nyusun puzzle ya. Ya benar. Iya, dari sini satu sampai tersusun dari satu puzzle. Benar banget. Kayak bikin sistem kita. Nanti nggak sih Bang ngerjain skripsi secara berkelompok atau mungkin skripsi udahlah individu aja bisa, yang penting kita rajin nanya. Kelompok. Kalau bisa sih sekelompok. Kalau bisa ya, soalnya itu lebih enak, lebih ringan. Tetapi celakanya kamu nggak punya pengalamannya kayak buat skripsi kayak gimana. Kan kelompok gua kan benar-benar brand banget apa sih? Namanya tuh lupa bu, namanya brand apa sih namanya? Brainstorm banget kan. Jadi kayak kerja di dana itu juga kayak gitu. Brainstorm banget. Jadi kamu ngerjain tugas ini itu di brainstorm banget, soalnya benar-benar belum pernah nyentuh, belum pernah ini gimana benar-benar brainstorm sama kayak deskripsi. Jadi aku nanya lebih baik ke dosen pembimbing, lebih nanya ke dosen pembimbing ketimbang ke teman gitu. Cuma kalau lebih enak aku teman kan. Iya. Makanya kalau enaknya itu berkelompok, cuma ya gitu ada brainstormnya kurang. Iya. Soalnya ya udah gue ikut dulu lah, copy paste Iya. dikit gitu. Iya. ATM lah, nanti tiru modifikasi. Gitu. Mungkin lebih baik seimbangin aja ya Bang ya. Kerja sendiri sembari kita bertanya-tanya, gitu. Manfaatkan relasi gitu ya Bang. Iya benar. Penting relasi ya. Penting banget. Itu bisa dibilang kalau kamu dengar suksesnya Raffi Ahmad itu dia dari relasi dari orang-orang ya, dari tangan orang-orang. Karena kan banyak memang kita yang tidak begitu menghiraukan relasi, apalagi di masa pandemi, istilahnya kita kuliah online ya, jadi kayak maju lah, punya teman mau nggak bahasa kasar gitu. Jujur banget. Penting kuliah selesai gitu. Salah satu problem yang tadi gue bilang di SDM itu, ada di tingkat gue itu masih kurang aktif, masih kayak cuma ngerik doang kan. Sider kan. Itu gue paling ini nggak suka gitu, orang sider gitu. Minimal bukannya sider ya, jadi dia tuh masuk GDC cuma mau dapetin info-info kayak bootcamp, terus beasiswa itu doang. Makanya gue apanya sih ini orang di sini gitu, kalau nggak mau ikutin GDC gitu. Itu pun entah diikutin atau enggak ya, ya itu dan bootcampnya. Nah itu makanya gue tanya kan, halo ini kamu udah berapa kali ikut GDC gitu. Terus dia nggak mau jawab, ya udah saya gue gitu. Ya kalau jadi lead lah gitu lah, tidak kadang-kala kita jadi eksekutor gitu. Oke Bang, bagaimana sih Bang, tadi kan abang jelasin ya tentang kesibukan abang yang dari mulai Senin sampai tanggal 1 selalu ada kegiatan dan itu benar full time ya, katakanlah full time gitu. Bagaimana abang bisa menjalani itu, mengatur waktu abang, terus menyiapkan fisik dan juga mental abang? Oke, ini tips untuk menjadi orang sibuk. Tips menjadi orang yang super sibuk. bisa sih kamu jadi orang sibuk. Pertama yang bikin aku nge-grind itu atau burn out gitu. Pertama kayak ada tugas baru, cuma tugas yang sebelumnya belum terselesaikan. Itu burn out aku. Kayak tugas ini aja belum kelar, tugas lagi gitu kan. Aku orangnya benar tadi yang aku bilang pertama itu, aku suka belajar. Karena aku suka belajar, pertama tempat itu gratis, kayak bootcamp itu gratis. Nah itu pengalamanku itu pertama kamu ini punya 4 prioritas. Misalnya prioritas paling tinggi itu skripsi, 3 atau 4 ya, skripsi. Terus prioritas kedua itu magang,
ketiga, 2, 3, 4 ini kamu bisa random. Nah, misalnya kamu cuma 2 prioritas, kamu bisa nambah nih prioritas ketiga, misalnya apa gitu. Misalnya kamu di rumah suka-suka bersih itu mungkin prioritas keempat tuh. Yang ketiga ini bisa bootcamp, bisa hal yang lain yang kayak di granat, itu bisa ketiga tuh. Nah kalau aku kan gitu sih. Nah ini ketiga nih. Nah keempatnya random nih, bisa bootcamp, Bisa rumah lah, bisa pacar, bisa healing. Nah itu ini 3, dominan 3, cuma 4 ini bisa ditambah. Cuma kalau udah sampai 4 ini prioritas kamu, jadi kamu bisa ke burnout, bisa ke burnout. Jadi aduh, gue milih mana nih? Gitu. Itu prioritas kamu ada 4 sebenarnya. Berarti cara menjalani hidup sebagai orang sibuk adalah menggunakan nilai prioritas. Iya, benar. Nilai 1, nilai 2. Benar. Kalau gue 4 ya. Jadi yang paling utama, terus yang second. Katakanlah yang 1, 2, dan 3 ini baru harus diselesaikan dulu untuk mendapatkan yang keempat ini. Ya, benar. Pokoknya yang tas itu benar-benar ya kamu harus jalani, harus tuntas. Oke, berarti kan dari cerita abang tadi ya, itu kan berarti mencerminkan bahwa kehidupan perkuliahan itu nggak cuma lulus kuliah kayak sekolah, ya kan? Ya, kalau kita pengen maju, ingin jadi orang kompeten, kita harus mengikuti lika-likunya ya bang ya. Iya. Nah oke, pesan-pesannya nih bang, buat saya dan buat teman-teman yang masih menjalani kuliah dengan semestinya nih, yang masih belajar di kelas, yang masih semester muda, untuk menghadapi semester tua nanti, bagaimana bang pesan-pesannya supaya kita siap? Pertama, jangan kupu-kupu dah. Jangan kupu-kupu. Jangan kupu-kupu. Kedua, tambahin relasi. Tambah relasi itu harus dengan masuk organisasi atau bisa tidak masuk dari situ? Tapi kalau misalnya tidak mau? Tidak mau, berarti kamu bisa dari nambah relasi itu bisa dari hobi. Tapi kayak aku kan gamers. Nah, bisa nambah relasi dari gamers. Kebetulan itu aku dapat orang modding gitu. Jadi aku makanya ya relasi itu sebenarnya bisa kamu develop lah sendiri. Terus ketiga, atur lah waktu kalian. Itu. Jadi ketiga itu tadi yang kupu-kupu soalnya nggak ada manfaatnya. Jujur banget. Walaupun nilai A semua? Ya benar. Dulu aku bisa dibilang nilaiku bagus kan. Oh bagus banget nih. Pas semester atas ternyata relasi itu juga penting. Kenapa? Karena informasi kayak teman kelas itu nggak dapat aku. Nggak sepenuhnya dapat. Jadi kayak circle ada circle lagi, circle di dalam circle. Ya itulah yang kita. Itu wajar sih, wajar banget itu. Cuma ya kamu harus mengetahui cara kamu belajar itu. Oke, berarti yang pertama jangan kupu-kupu. Yang kedua bangun relasi dari manapun ya bang ya. Walaupun tidak ikut organisasi, tetap kita bangun relasi. Berarti kita itu yang buat nanti ya sampai dari awal masuk dulu BD sampai kalian lulus. Masalah belajar atau enggak itu kan dari niat. Itu bisa kamu develop sendiri sih. Penting adalah kita lulus itu bang ya. Dengan nilai yang baik dan juga dengan skill kan. Jangan sampai lulus cuma modal biasa doang. Benar. Malu banget, apalagi nanti pas semester akhir bayarannya banyak. Kalau itu diserahkan kepada beasiswa orang tua. Amin. Kita serahkan pada beasiswa orang tua. Oke Bang Robert, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Luar biasa. Pengalaman Bang Robert yang penuh lika-liku ini bisa membuat memberi pelajaran pada kita semua gitu. Terutama kita yang masih menikmati masa-masa kuliah, yang masih menikmati masa-masa di kelas. Ini masa di rumah nggak di laptop gitu. Benar banget. Karena emang itu benar-benar terus terang bikin kita terlena lah gitu. Kan? Bikin kita nggak aware kalau ternyata kuliah itu keras gitu. Kita harus mencari lika-liku untuk menjadi orang terbaik. Bisa dibilang gini, kamu kuliah ada targetnya? Gitu aja dulu. Kalau kamu kuliah berdasarkan orang tua, itu lumayan susah nyari targetnya. Tapi targetnya selain lulus ya bang ya? Iya, gitu. Oke, terima kasih bang Red. Oke. Ya, kita bisa jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam-salam buat keluarga, salam juga buat Bekasi. Oke, terima kasih juga buat Granat udah
aku sini karena aku juga suka banget sharing, suka banget cerita, jadi ya, bagus, alangkah bagusnya emang buat podcast seperti ini. Ya, oke. Oke, terima kasih Bang Robert. Oke, Sampai berjumpa lagi. Oke, thank you semuanya. Oke.